Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Galat City dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kita di channel Galat City. Setelah kita rehat selama 1 bulan, kita full konsentrasi di bulan Ramadan. Untuk para pemirsa di Singapura, Malaysia, Indonesia, sebagian jemaah yang ada di Inggris, Australia, selamat Idul Fitri, semoga malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketemu di sini, pembahasan yang lagi viral tentang Palestina, konflik Palestina, dan juga bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara seakidah kita. Channel ini dibuat, termasuk konten ini dibuat. Yang pertama itu untuk menghimbau bentuk kepedulian kita. Yang keduanya, ya mudah-mudahan ini sebagai bentuk support moral, menambah kekuatan saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita juga senantiasa berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang tertindas, yang terusir. Untuk kali ini, di segmen kali ini, kita kedatangan tamu narasumber. Beliau adalah pendiri sekaligus direktur dari Yayasan Dai Peduli, yang lembaga ini luar biasa konsen di acara-acara kemanusiaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi saya kenalkan, beliau adalah Ustadz Andri Lupias LCMA. Beliau alumni Al-Azhar, yang pulang dari Al-Azhar bukan sebagai dai, tapi dai peduli. Seorang dai yang peduli. Ini yang sangat jarang. Seorang dai yang peduli kepada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, amin. Acara kemarin luar biasa kan, kejar tayang rutin Kampung Ramadan. Alhamdulillah. Full 30 hari. Full 30 hari ya. Acaranya seperti apa itu Kampung Ramadan? Waktu kemarin kita mengadakan Kampung Ramadan, jadi acaranya itu ada 3 segmen. Jadi yang pertama untuk syiar Islamnya, itu mulai kuliah subuh, kemudian kajian duha, pada zuhur lanjut pesantren kilat, pesantren Ramadan, pada asar itu bazar, kemudian nasyid gitu, nasyid islami, dan buka puasa bersama. Yang kedua, dari segi sosial, kita ada aspek sosialnya. Setiap jamaah yang ikut pengajian, setelah kajian duha selesai, kita siapkan 100 paket sayur gitu ya, dan tahu, tempe, dan ayam gitu ya, untuk jamaah dibawa pulang untuk masak di rumahnya masing-masing. Kemudian secara yang ketiga, ketika berbuka puasa Ramadan, kita di sana ada aspek untuk mengikatkan tali silaturahmi di antara masyarakat, yaitu kita dari awal Ramadan sampai akhir itu buka puasa bersama. Jadi disiapkan 100 paket nasi untuk berbuka bagi jamaah yang buka puasa di Kampung Ramadan. Kemudian aspek selanjutnya adalah untuk mencoba menggeliatkan ekonomi masyarakat. Jadi ada bazar Ramadan sambil ngabuburit, live nasyid, musik-musik positif, hadroh, marawis. Kemudian di sana ada bazar sehingga masyarakat di sekitar bisa berjualan dengan harapan kegiatan ekonominya hidup di masyarakat. Oh, itu murni dari masyarakat yang bazar? Iya. Dari masyarakat untuk masyarakat? Dari masyarakat untuk masyarakat. Oh, jadi motifnya mungkin eksplorasi potensi masyarakat tentang wirausaha. Betul. Oh, ini luar biasa. Jadi yang patut ditiru. Jadi bukan Dai Peduli yang mengadakan produk-produk itu kan? Bukan, tapi masyarakat. Jadi kita umumkan masyarakat yang punya produk atau kuliner Ramadan, silahkan jualan di sini. Kita siapkan tenda-tenda untuk jual. Nanti masyarakat yang ngabuburit itu langsung beli di sana. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Alhamdulillah. Jadi itu sebatas mukadimah kegiatan Kampung Ramadan. Sebelum kita ke kajian khusus tentang Palestina ini, yang saya ingin tanyakan bukan profil tentang Dai Peduli dulu, tapi tentang Ustadz ini.
yang melatar belakangi pendirian ini Dai Peduli? Jadi yang melatar belakanginya ketika saya pulang dari Sudan ya, kuliah saya di Sudan ya, di International University of Africa, S1, S2 di Omdurman Islamic University. Ketika pulang dari sana, jadi kita punya visi itu ya, punya tujuan bagaimana dai-dai itu bisa memberikan manfaat lebih. Jadi selain transfer ilmu, tetapi transfer kepedulian. Jadi selain transfer ilmu, bagaimana dai itu turun ke masyarakat, memberikan ilmu, kemudian ngasih bingkisan lah, itulah aksi nyata, kerja nyata. Betul. Jadi ilmu kita kasih, kemudian kepedulian juga kita berikan ke masyarakat, sehingga kita namakan Dai Peduli. Cita-citanya ini menjadi rumah bagi para dai. Para dai ikut gabung, kemudian terjun di hal-hal kemanusiaan dan sosial gitu untuk masyarakat. Ini kan ini hal yang baru. Biasanya kan harapan seseorang ketika kuliah di luar negeri dengan keilmuan yang mumpuni, kan biasanya dua target. Pertama popularitas, yang kedua ya tidak dipungkiri penghasilan masalah. Finansial lebih berkembang. Dan tiba-tiba ini ada dalam tanda kutip ini ada gerakan. Makanya tadi saya menanyakan tentang motif. Tidak terpikirkan kuliah berapa tahun, S1, S2, pulang ke sini bukan dalam tanda kutip bukan berpikir mengganti biaya kuliah, tapi ya ini kan lembaga sosial, tidak ada penghasilan. Terus kita energi, tenaga dan luar biasa kan pikiran ini. Jadi karena kita punya keyakinan gitu ya, ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Jadi innallaha fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Itu yang jadi kekuatan, itu yang menjadi keyakinan kita. Sehingga ketika kita membantu orang, memudahkan urusan orang, urusan kita akan dipermudah. Ketika kita membantu kesulitan orang, kesulitan kita akan dipermudah. Inilah selama ini mungkin keyakinan kita gitu ya di Dai Peduli, bahwa selama kita membantu orang, Allah mempermudah. Jadi alhamdulillah setelah kita jalani dari nol gitu, dari awal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan kepada kita. Jadi selama niat kita baik, insya Allah jalan itu akan dimudahkan, bukan saja urusan akhirat gitu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, mencukupkan urusan dunia kita insya Allah. Ini yang saya rasakan. Saya sebelumnya ngajar juga kan, jadi ngajar di beberapa sekolah tinggi gitu, kemudian ditawarin jadi dosen di beberapa universitas di Bandung. Tapi ketika itu saya memutuskan memilih jalan untuk terjun di masyarakat. Sudah berapa tahun ya Dai Peduli? Dai Peduli sekitar 4 tahun sekarang, jalan 4 tahun alhamdulillah. Dan selama 4 tahun ini alhamdulillah kita terjun di masyarakat bersama saudara-saudara kita dari anak-anak yatim, kemudian bersama kiai-kiai, ajengan-ajengan yang selama ini sebelum pandemi kita selalu ada pertemuan bulanan dengan guru-guru kita. Jadi ketika saya membaca di profil di medsos Dai Peduli, ini luar biasa, bukan hanya sekup lokal, tapi ketika Mamuju berangkat kan, menyalurkan bantuan. Terus ketika gempa di Palu kita ke sana, alhamdulillah relawan. Di Lombok juga kita turun, kemudian di Aceh ketika ada musibah terjun juga, di Lampung, di Jambi, alhamdulillah. Mungkin banyak relawan-relawan teman-teman di sana yang ketika ada musibah banjir, gempa bumi ataupun kebakaran, alhamdulillah relawan-relawan kita selalu terjun di lapangan, alhamdulillah. Selain program tanggap bencana, program apa lagi yang di Dai Peduli?
Biasanya ada pembinaan anak yatim. Jadi kita anak yatim setiap 1 bulan sekali itu ada pengajian dulu. Nah setelah pengajian kita ada santunan. Itu rutin sudah 2 tahun. Hanya ketika ada pandemi ini, ketika awal pandemi kan ada pembatasan kegiatan. Nah jadi kita untuk kegiatan kumpulnya kita tidak adakan lah sampai kemarin Ramadan. Alhamdulillah kita sudah mulai kegiatan. Alhamdulillah anak yatim kemarin ada program lagi bareng-bareng di bulan Ramadan. Selain itu untuk guru ngaji atau dai-dai pelosok ya, dai-dai pelosok, kita juga ada program pemberian sembako ya, beras untuk guru ngaji programnya. Jadi setiap 1 bulan sekali dari tim Dai Peduli memberikan beras atau sembako bulanan untuk para guru ngaji, ataupun misalkan beberapa fasilitas tempat ibadah yang kita bisa support, kita bantu gitu. Ini hal yang nyata. Jadi yang lucunya pemirsa, saya merasakan sendiri keberadaan Dai Peduli ini. Setiap tahun Jawiyah kami Al-Kafi selalu terbantu dengan adanya Dai Peduli. Tapi saya baru pertama sekarang bertemu dengan direkturnya. Dia dulu ada link. Kalau misalkan ada keperluan, saya biasanya ngontak Dai Peduli, termasuk masalah prokes, disinfektan, santunan, sembako, fasilitas masjid, karpet. Jawiyah kami selalu mendapat prioritas dari Dai Peduli. Tapi baru kali ini diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan ya syekhnya. Alhamdulillah ini berkah Ramadan itu. Jadi gambaran tadi selain tanggap bencana, terus yatim, bukannya santunan tapi pendidikannya kan. Ya, termasuk kepedulian terhadap guru-guru ngaji juga alhamdulillah. Memang ini kan ada program pemerintah santunan, tapi kan bukan tidak mencukupi kan jangkauannya kan. Jadi Dai Peduli hadir ini melihat keikhlasan mereka mengajar di masyarakat, akhirnya mungkin merasa terketuk hatinya, membantu mensupport kepada ajengan-ajengan ini kan di daerah. Ya betul, karena kalau kita lihat ajengan-ajengan di pelosok itu kan luar biasa keikhlasan mereka ya. Kerja mereka hanya mungkin bertani, bahkan ada yang kerja jahit gitu, kerudung, atau ada yang serabutan gitu. Tapi mereka tiap sore itu ngajar anak-anak TPA, malamnya ngajar yang remajanya. Kemudian untuk bayar listrik masjid aja itu dari uang ajengannya juga gitu kan. Itu sangat luar biasa, sehingga itu membuat kami ingin memberikan kontribusi kepada para ajengan-ajengan pelosok gitu ya, mengapresiasi para guru-guru kita, karena mereka sebenarnya adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa ya, guru-guru terkait terutama tentang di bidang keagamaan. Mereka sangat luar biasa, sehingga kami juga mengajak kepada masyarakat supaya memperhatikan ajengan-ajengan yang di pelosok, karena mereka perannya sangat besar dalam mempertahankan akidah umat Islam, syiar Islam, kemudian terutama membimbing anak-anak dari kecil sampai dewasa. Mereka luar biasa, sehingga itu yang harus senantiasa kita ingat dan kita bantu semampu kita. Ini jadi program jadi skala prioritas santunan kepada guru-guru ngaji. Betul. Ini prioritas kita karena mereka sangat memiliki peran strategis di tengah-tengah masyarakat. Oke Ustadz, beralih ke masalah Palestina. Jadi untuk sesi kali ini kita tidak membahas dulu tentang akar konfliknya, tapi kita akan membahas tentang aktivitas Dai Peduli ini, kepedulian sebuah lembaga, sebuah yayasan terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah berapa tahun nih? Kita sejak Dai Peduli berdiri 4 tahun, kita sudah ada program Peduli Palestina. Dari mulai pendirian sudah ada komitmen. Sudah komitmen untuk membantu rakyat Palestina. Kenapa? Karena di sana ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kita. Jadi Rasul selama di Madinah 1,5 bulan itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah itu yang pertama, ada tanah suci kita. Yang kedua, jadi tanah suci itu ada unsur-unsur surganya. Jadi kalau misalkan di Masjidil Haram ada Hajar Aswad, batu surga. Kalau di Madinah itu ada Raudhah,
antara mimbar dan rumahku atau sekarang makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu Raudhah, itu Raudhatul Jannah, tamannya surga yang ada di muka bumi. Sedangkan di Palestina itu ada batu Sofro di bawah Masjid Kubah Mas, itu adalah batu surga juga yang ada di Palestina. Sehingga itu poin yang kita senantiasa membantu Palestina. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan ketika Siti Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasul, apa itu Baitul Maqdis? Berikan aku fatwa. Kata Rasulullah, "Ardul mahsyari wa mansyar." Namanya Baitul Maqdis itu tanah yang akan menjadi padang mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia. Nah, jadi kita akan kembali ke sana. Nah, sehingga ada program peduli Palestina. Jadi masih berjalan dari awal sampai sekarang program bantuan itu kan. Betul. Jadi kita fokus terutama untuk para penghafal Quran yang ada di jalur Gaza, karena di jalur Gaza ini kan wilayah yang sering digempur Israel gitu ya. Nah, kita membantu saudara-saudara kita bekerjasama dengan lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah yang sampai sekarang fokus mencetak para hafiz Quran. Itu per tahun biasanya 10.000 hafiz Quran. Nah, jadi kita ada sumbangsi menghadonahi atau mensponsori halakoh tahfidz di wilayah Gaza, sehingga untuk Ramadan kali ini, betul ya, Ramadan kali ini bertepatan dengan tragedi kemanusiaan. Ada serangan-serangan yang dilakukan Dai Peduli dalam bentuk bantuannya masih tersalurkan untuk tahun ini. Alhamdulillah. Jadi Ramadan 26 Ramadan kita menyiapkan sekitar 1.200 porsi makanan berbuka puasa untuk masyarakat Gaza yang kita bagikan ke rumah-rumah. Karena musim pandemi biasanya kita ngadain iftar jamaah gitu di lapangan, dipanggil para penghafal Quran, anak-anak yatim makan bareng-bareng. Tapi setelah ada pandemi ini kita kirim ke rumah-rumah. Jadi 26 Ramadan kita adain kirim bantuan ke rumah-rumah, dan qadarullah 28 Ramadan itu digempur jalur Gaza, dan insyaallah bantuan mungkin besok atau lusa ada bantuan tahap kedua untuk setelah pasca perang gitu ya, berupa obat-obatan, kemudian selimut, pakaian. Kemudian per keluarga kita memberikan santunan titipan dari para donatur sekitar $100 per keluarga. Itu mungkin besok lusa insya Allah relawan kita yang ada di jalur Gaza turun ke rumah-rumah atau warga-warga yang terkena dampak serangan dari Israel. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, bila Anda mungkin ada niat membantu berdonasi, bisa lewat Yayasan Balad Suti kan, Yayasan Dai Peduli. Jadi nanti kita di akhir nanti ada slide foto video kegiatan Dai Peduli ini. Bagi Anda yang ingin berdonasi bisa langsung kontak ke adminnya atau bisa melalui admin Balad Suti. Jadi luar biasa selama 4 tahun di samping nasional memperhatikan kondisi sekitar, termasuk ada kepedulian kepada Palestina, termasuk tahun sekarang tragedi yang luar biasa kan. Betul. Tapi tetap ini istiqomah kan. Insyaallah cara istiqomah. Jadi kalau program besarnya itu biasanya itikaf Ramadan di Gaza. Nah, kita siapkan misalkan untuk sahurnya, untuk bukanya kita siapkan. Itu terdokumentasi dalam foto dan video. Kemudian biasanya Idul Adha disiapkan juga. Kita biasanya beberapa ekor sapi, beberapa puluh ekor kambing yang kita sembelih di sana titipan para donatur. Itu acara-acara besarnya. Selain itu fokus di Quran, dan untuk tahun ini kita adakan program spesial, yaitu menyediakan atau menyalurkan mushaf braille. Karena kemarin ada sedikit masukan atau protes ya. Jadi dari saudara-saudara kita di jalur Gaza yang tunanetra, yang berkebutuhan khusus, kenapa kami sering terlewatkan. Nah gitu. Jadi kita butuh mushaf braille katanya, karena
mushaf yang di sini kan di satu diganti dipakai untuk beberapa orang. Kemudian ada imam namanya Qori Syekh Fadi Abdali, mungkin di channel itu bisa di searching. Beliau terkenal seorang imam di Gaza, masjid Jami Kabir di Gaza. Kemudian beliau tunanetra, hafiz Quran, tapi suaranya luar biasa. Kalau di negara-negara Arab beliau terkenal Syekh Fadi Abdali. Nah, termasuk beliau yang memberikan masukan kepada kita. Jadi kita ingin mushaf braille yang elektronik ataupun yang mushaf braille yang biasa untuk para penghafal Quran yang tunanetra. Ternyata di sana yang tunanetra itu semangat menghafal Quran. Nah, makanya program ini kita spesial untuk menyalurkan mushaf braille untuk saudara-saudara kita di sana. Masya Allah, ini saya mendengar luar biasa ini. Berkebutuhan khusus, kondisi mencekam, betul. Masih ada semangat, hero, mempelajari Al-Quran. Ini sebuah tamparan teguran untuk kita. Keadaan aman, masih sehat walafiat. Kadang malas. Luar biasa itu. Terus ada satu tokoh, saya lihat di profil di medsos ada Syekh Mahmud Syahid Al-Khor. Betul. Ini yang bekerja sama dengan Peduli. Beliau perwakilan dari Darul Quran Al-Karim Sunnah. Beliau itu imam di Masjid Abdul Azam di Gaza Selatan imam di sana, kemudian ditugaskan untuk ke Indonesia untuk galang dana untuk saudara-saudara yang ada di sana. Dan beliau itu hafiz Quran di usia 14 tahun dan sekarang sudah punya 4 riwayat. Jadi hafiz, waras, kemudian kolun, sama satu lagi itu punya 4 riwayat alhamdulillah. Jadi 4 sanad. Jadi rencananya kita di kampung Ramadan kan selesai nih. Jadi dirubah jadi kampung Quran. Nah, jadi masyarakat yang hafal Quran nanti ngambil sanadnya ke beliau. Jadi ini kan kita ngambil sanad per surat Fatihah dulu, kemudian juz 30, nanti kita ngambil sanadnya ke beliau. Tapi bisa diagendakan untuk podcast di Balad Sufi? Bisa. Insya Allah beliau mungkin awal Juni atau akhir bulan ini kita undang ke Indonesia. Insya Allah beliau ke sini. Nanti kalau tidak ke sini kita bisa langsung bertatap muka dengan Syekh Mahmud. Insya Allah. Alhamdulillah, jadi ini ada satu kesamaan, termasuk di Balad Sufi ini kita ada komunitas Healing Team. Pemegang amanah ini Syekh Muhammad Salahuddin Al-Hafid. Beliau seorang hafid sama dari usia 14 tahun. Mungkin ini bisa dipertemukan dua tokoh yang luar biasa. Gitu. Makanya filosofi Balad Sufi, Sufinya cuma satu, Syekh Salahuddin. Kita balad. Ya, betul. Ini untuk kembali ke masalah Palestina. Pasca tragedi kemanusiaan ini yang luar biasa, ini zolimnya. Betul. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Palestina? Jadi kita setelah kontak-kontak dengan tim di sana, jadi yang paling dibutuhkan yang mendesak gitu ya. Pertama obat-obatan, kemudian yang kedua itu pakaian, karena kan rumah-rumah mereka hancur. Pakaian semua nggak ada gitu ya. Kemudian kalau untuk kayak pampers gitu ya, itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian logistiknya makanan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Makanya kita nanti fokus ditambah dengan uang gitu ya. Kalau kita nanti penyalurannya ditambah dengan uang. Jadi 5 poin ini yang akan kita fokuskan untuk bantuan ke Gaza tahap kedua, mungkin dalam 2 hari ke depan insya Allah. Termasuk jamaah-jamaah yang ada di Balad Sufi ini bisa kan? Betul. Jadi terbuka, donasi siapa saja bisa? Siapa saja bisa, atau misalkan atas nama lembaga bisa. Mungkin nanti untuk penyaluran yang tahap ketiga nanti dari Peduli Balad Sufi. Jadi logo di video, kemudian di banner-banner, poster-poster di Gaza itu kita dengan Balad Sufi bareng-bareng untuk penyaluran yang ketiga. Tapi ketika berdonasi ini kita ingat satu hadis ketika Siti Maimunah bertanya, kata Rasulullah, utuhu, lanjutan hadis tadi, fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Wahai Siti Maimunah, datanglah ke Al-Aqsa, salatlah di dalamnya, karena salat di dalam Al-Aqsa itu 1000 kali lipat pahala keutamaan dibanding dengan salat di masjid yang lainnya.
Kemudian nih ada pertanyaan Siti Maimunah yang menarik. Ya Rasulullah, arwa'ita illam astati an atahammal ilaihi. Jadi ya Rasul, kalau aku tidak bisa pergi ke Al-Aqsa, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tidak bisa pergi ke sana, maka kirimlah minyak atau berinfaklah dengan seharga minyak untuk Al-Aqsa. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang berinfak meskipun dengan seharga minyak, fahuwa kaman atahu, maka pahalanya sama dengan sholat di dalam Al-Aqsa. Jadi kalau berinfak nanti untuk Palestina, niatkan ya Allah jadikan ini pahalanya pahala sholat di dalam Baitul Maqdis. Dan hadis ini itu diabadikan di Masjid Kubah Mas, Kubatus Sokhro. Di sana kalau kita masuk ke sana, insya Allah suatu hari nanti ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita akan menemukan hadis ini diabadikan oleh ulama-ulama di sana di dalam Kubatus Sokhro. Jadi kita kalau berinfak untuk Palestina, niatkan ya Allah jadikan ini pahalanya pahala sholat di dalam Al-Aqsa. Karena hadis tadi riwayat Ibnu Majah itu menjelaskan seperti itu. Jadi alhamdulillah pemirsa, di ending ini luar biasa, beliau bisa menyempurnakan waktu untuk Baladz Dzikri di tengah-tengah kesibukan beliau. Rencananya kita ke kantor, akhirnya ke kantor dari Peduli. Tapi berhubung kondisi, ya alhamdulillah kita bisa bertemu. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa berkunjung ke kantor dari Peduli kan? Siap. Kita akan meliput kegiatan-kegiatannya, termasuk kita akan ikut terjun di lapangan, bukan di Palestina, kita belum punya paspor. Tapi kalau ada ya rencana-rencana penggalangan dana, kita bisa ikut meliput. Siap. Atau kita support moral di medsos. Betul. Ya alhamdulillah, ini bukan akhir, tapi ini awal. Komitmen kita terhadap saudara kita di Palestina, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk membantu saudara kita, ya ini mungkin kesempatannya. Kesempatan kita, umur kita tidak tahu, dimanapun Anda berada, jika Anda punya keinginan, Anda berniat, bisa kontak kami atau bisa langsung ke admin Dai Peduli. Berapapun kita terima, dan ini luar biasa, nanti kita tayangkan di selain foto dan video-videonya, ini transparan luar biasa. Ini transparan luar biasa itu. Jadi di penutup untuk konten kali ini, kita memohon kepada Allah, semoga saudara kita diberi kekuatan, diberi kemenangan, dan diberi kesabaran gitu, atas tragedi yang menimpa kepada mereka. Ini bukan hanya sebatas musibah kemanusiaan, tapi kata zolim terasa kurang melihat sekarang, lebih dari zolim gitu. Pengusiran, penganiayaan, termasuk pembunuhan. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan kesehatan kepada Ustadz, senantiasa istiqomah untuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita, dan semoga diberi kelancaran untuk Dai Peduli. Kita bertemu nanti di sesi berikutnya di kantor Dai Peduli dan podcast bersama saya Mahmud Said Al-Khar Al-Hafid. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di situ. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل البذل والعطاء أهل السخاء في دولة إندونيسيا الكرام في مؤسسة داعي الفضولي حفظهم الله ورعاهم، نشكرهم طيب الشكر والتقدير على دعمهم لأهل غزة وأهل فلسطين في توفير الإفطار الرمضاني، إفطار الصائمين في هذا الشهر المبارك، للإخوة المحققين في قطاع غزة، فكل الشكر والتقدير لكم على هذا الجهد وهذا البذل.